Halo guys, selamat malam semuanya. Di malam hari ini kami dari kelompok 1 sebelumnya ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu mereview media, yaitu media Radar Bogor yang akan kita review. Di sini kita ada berlima orang, tapi yang satu lagi berhalangan hadir. Yang pertama ada saya, Imam Nur Hidayat, lalu ada rekan saya, Putri Hasna, dan ada Yusrizal Hasib, dan yang terakhir ada Dimas Aryarasa. Ya, bisa dilihat ini untuk nama anggotanya, dan yang berhalangan hadir itu namanya Krisna Dava namanya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita mereview media Radar Bogor. Ini terdapat profil atau sejarahnya. Jadi Radar Bogor merupakan perusahaan dari Jawa Pos yang didirikan pada 28 Oktober 1998. Dan sudah berizin DPN di bulan Oktober juga. Lalu Radar Bogor ini mengeluarkan edisi perdananya pada 2 November 1998. Jadi kalau bisa dibilang Radar Bogor ini merupakan salah satu media cukup tua ya guys ya, karena udah berjalan kurang lebih 20 tahun dari sekarang gitu. Jadi yang awalnya cuma 7 orang karyawan, kemudian sekarang sudah banyak karyawannya, dan yang perdananya Radar Bogor hanya mendapatkan oplas sebanyak 3.000 sampai 5.000 eksemplar, karena untuk marketnya atau audiensnya juga Radar Bogor itu hanya di lokal daerah Bogor aja gitu. Next, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kita, yaitu Yusrizal Hasib, mengenai visi dan misi Radar Bogor. Silakan. Ya. Baik, di sini ada visi dan misi Radar Bogor. Visinya adalah memberikan informasi yang sedetail dan sebenar mungkin dengan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bogor. Nah, kemudian misinya adalah sebagai kontrol terhadap kinerja aparat pemerintah, dan juga untuk memberikan berita yang aktual dan terpercaya kepada industri dan masyarakat. Tujuannya untuk memberikan informasi dan berita setiap hari yang aktual, faktual, dan terpercaya kepada masyarakat. Oke, selanjutnya kita semua tahu pandemi ini berdampak pada semua sektor, termasuk pada media. Nah, di review media kali ini kita akan membahas tentang kinerja media sebelum pandemi dan prestasi pada Radar Bogor yang akan dipresentasikan oleh Putri Hasna. Silahkan Putri Hasna. Menurut Lena Agustina yang bekerja sebagai redaktur di Radar Bogor mengatakan bahwa sebelum ada pandemi bebas di luar untuk melakukan liputan dan tetap menyajikan media meskipun pandemi, dan juga tetap berita online dengan menggunakan media sosial untuk berita lokal dan juga e-newspaper. Oke. Next. Ada yang mau Putri jelasin lagi nggak, Put, selain dampak prestasi dari si Radar Bogor ini? Cukup ya? Oke. Selanjutnya selain kita mereview media Radar Bogor ini sebelum pandemi, apa sih yang mereka lakukan sebelum pandemi dan apa yang mereka kerjakan, lalu prestasinya apa. Kita juga mereview media Radar Bogor ini berupa kinerja media tersebut setelah pandemi, dampak yang dihadapi oleh Radar Bogor, dan penyelesaian yang dilakukan oleh media Radar Bogor yang akan dipresentasikan oleh Dimas. Silakan Dimas. Halo, suara gue udah kedengeran belum? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
kinerja media Radar Bogor setelah pandemi dan penyesuaian apa aja yang udah dilakukan. Yang dilakukan oleh Radar Bogor menurut Lena Agustina adalah saat ini nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Ada penerapan yang dilakukan oleh Radar Bogor sebelum dan setelah pandemi. Mereka tetap melakukan cetak fisik beberapa koran karena ini merupakan media lokal untuk masyarakat dan menjadi salah satu acuan bagi masyarakat Bogor untuk mendapatkan informasi khususnya di Kota Bogor dan mengembangkan online melalui newspaper tentunya karena dengan gimana pun situasi dengan kondisi yang dihadapi saat ini bagi jurnalis media cetak sudah mulai menurun dan tetap melakukan inovasi dengan cara terus melakukan melaunching atau merilis hasil tulisan mereka melalui online dan pastinya mereka selalu menerapkan atau membuat tulisan yang aktual dan faktual. Jadi kinerja medianya tidak terlalu terpengaruh walaupun ada pandemi. Mereka tetap aktif, tetap mencari berita. Jadi mau ada pandemi dan tidak ada pandemi dan penyesuaian yang dilakukan apa lebih mendorong ke online namun tidak menghilangkan cetakan fisiknya. Oke, dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you Dimas buat penjelasannya mengenai apa sih yang dilakukan Radar Bogor setelah pandemi. Dan setelah kita mereview mengenai apa yang dilakukan Radar Bogor sebelum maupun sudah pandemi dan prestasi-prestasinya, kita juga mereview terkait rencana si media Radar Bogor ini di tahun 2022 yang akan dipresentasikan oleh Putri Hasna. Silakan Putri Hasna. Ya, Putri silakan. Oke, sorry. Sebentar. Oke, selanjutnya rencana awak media Radar Bogor. Dengan adanya pandemi, kami pekerja awak media harus selalu standby dengan memberikan informasi yang aktual dan faktual. Maka dari itu, kami sebagai pekerja di media harus memperhatikan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kredibilitas sosial, menjauhi kerumunan, dan sudah melakukan vaksinasi. Oke, thank you buat presentasinya untuk Putri Hasna. Jadi intinya untuk rencana 2022 ini Radar Bogor merencanakan kalau medianya bakal terus mengembangkan ke ranah online. Namun bukan berarti sampai di situ saja. Ranah offline seperti percetakan koran, lalu dan lain sebagainya itu tetap dilakukan, tapi tidak seperti dulu gitu yang sering melakukan banyak sekali percetakan koran. Mungkin percetakan untuk eksemplarnya dikurangi dan lebih mengedepankan online seperti memanfaatkan Instagram, sosial media, dan KOL seperti itu. Oke, mungkin ini saja untuk presentasi dari kelompok 1 dan selanjutnya kita akan menyajikan sebuah video di mana kita mewawancarai salah satu redaksi dari Radar Bogor, yaitu Ibu Lena Agustina. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan video kami dan selamat menyaksikan video wawancaranya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke guys, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Iman Muridayat. Kali ini saya bersama salah satu narasumber yaitu Lena Agustina. Oke, Mbak Lena ini bekerja di salah satu media lokal di daerah Bogor ya Mbak? Ya. Karena malam hari ini kita akan membahas tentang dampak pandemi terhadap media mainstream seperti itu. Oke Mbak Lena, bisa tolong diceritakan Mbak, kira-kira Mbak Lena bekerja di mana dan profil media yang tempat Mbak Lena bekerja itu seperti apa? Oke, iya. Saya sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan lokal, media lokal di daerah Bogor, namanya Radar Bogor. Dan itu merupakan salah satu perusahaan satu grup dengan Jawa Post seperti itu. Oh, oke. Ya, dan berita
beritanya itu 75% itu berita lokal, 25% berita nasional, dan hanya 5% aja yang berita internasional. Berarti perusahaan media koran mungkin ya Mbak ya? Ya, betul. Yang di dalam, yang dimana berita-beritanya itu meringkuk di ranah Bogor aja. Iya, lokal, lebih lokal. Oke, Mbak Lena, saya mau tahu dong kira-kira prestasi yang dicapai oleh Radar Bogor ini sebelum pandemi itu seperti apa? Prestasi ya. Ya, apakah selalu menyajikan berita yang kredibel ya, seperti itu? mungkin pencapaiannya selama ini dari kerja di Radar Bogor itu berita-berita yang disajikan itu tentu saja yang faktual ya. Oke. Faktual dan aktual sebenarnya yang terjadi seperti itu. Kayak gitu sih Mas, mungkin pencapaiannya ya. Oke, Jadi berita-beritanya itu bisa dipercaya Mas. khususnya untuk bagi warga Bogor itu sendiri. Iya, tepat sekali. Oke. Oke Mbak Lena, seperti yang kita tahu nih Mbak, untuk di masa pandemi ini Oke. kita semua tahu banyak sektor perusahaan yang kena dampaknya. Gitu, salah satunya juga media. Nah, Mbak Lena sebagai redaksi di media Radar Bogor ini, apa sih yang dilakukan gitu setelah Mbak Lena tahu kalau dengan Radar Bogor terdampak juga nih oleh pandemi? Kira-kira inovasi apa yang dilakukan? Seperti itu Mbak, apakah lebih fokus ke online atau bagaimana Mbak? Oh, oke. Jadi pas kalau sebelum pandemi tentu saja liputan bisa dong bebas di luar ya kan. Tapi meskipun ada pandemi, tapi sebagai media kita tetap harus menyajikan dong untuk masyarakat Bogor tentunya berita-berita yang ada. Jadi kita lebih fokus ke online-nya pada saat pandemi ya. Oke. Tapi untuk pencarian beritanya masih tetap dilakukan. Terjun langsung ke lapangan. Iya, ke lapangan. Tentu saja dengan protokol yang ada. Oke, berarti tidak melupakan protokol kesehatan yang ada saat meliput seperti Iya, itu Mbak. tepat sekali. Oke, jadi mungkin di online-nya itu bisa lebih spesifik lagi Mbak, apakah ke sosial media juga atau lebih ke di newspaper? Oh, oke. Ya, tentu saja karena media lokal juga harus diikuti arus dari modernisasi media saat ini kan. Jadi kita juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita-berita kita, meskipun berita lokal, dan media ini juga online kita di newspaper, ya juga butuh banget karena kan nggak kebanyakan orang harus pegang koran Koran, sekarang sudah bisa pakai smartphone gitu, Iya, baca betul. berita terbaru. Iya. Oke, sekarang Mbak, sedikit lagi atau beberapa kali lagi menuju tahun 2022. Nah, Mbak Lena sebagai redaksi Radar Bogor nih, kira-kira strategi apa sih yang Radar Bogor rencanakan gitu di 1 tahun ke depan? Tahun depan ya. Iya. Apakah benar-benar mau migrasi semuanya ke online atau bagaimana? Oke. Mungkin kalau offline ya kita harus cetak koran secara fisik itu tetap ya, karena kan ini pasarnya itu lokal, jadi kita masih menggunakan koran sebagai Media cetak untuk rakyat yang kecil begitu ya Mbak? Iya, benar sekali. Oke. Tapi di samping itu kita juga berjalan bersamaan dengan terus mengembangkan media online-nya yang di newspaper itu tetap kita kembangkan. Dan kita harus maintain juga sosial medianya gitu. Dan Pakai KOL juga mungkin Mbak ya? iya, KOL sama media advertising. Oh, sebagai pemasukan di online itu Mbak? Iya, betul. Baik. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya Mbak Lena, sangat informatif sekali. Baik, seperti itulah hasil wawancara saya dengan Ibu Lena Agustina selaku redaksi Radar Bogor. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan stay safe and thanks for watching.